hilang gitu ya. Karena ingatan kita makin lama akan makin luntur, ingatan kita makin lama makin berkurang. Jadi kalau tidak ditulis tidak ada hasilnya. Kemudian yang kedua, harta seorang pendidik adalah ilmu. Maka tabunglah dia dengan menuliskannya untuk masa depan anak cucu kita. Menulis itu tanpa disadari adalah menabung. Menabung harta bagi seorang pendidik. Karena seorang pendidik biasanya kekayaannya berupa ilmu. Ya, duitnya seperti saya itu habis digunakan untuk membeli buku. Nah, sekarang ini syukurlah buku-buku sudah elektronik sehingga nggak perlu saya beli lagi. Tetapi meskipun demikian harus tetap berlangganan beberapa portal gitu. Nah, ini penting ini. Saya mendapatkan manfaat sekarang ini setiap hari mengalir. Apa yang mengalir itu? Yang mengalir adalah citasi. Di Sinta saya, di di Sinta saya, kemudian di Google Scholar, tiap hari ada saja yang mensitasi artikel saya. Ini ada kebanggaan tersendiri. Sehingga bisa sehari sampai 10. Bayangkan Bapak Ibu kalau nanti artikelnya bisa diindeks ya di jurnal nasional atau internasional, pasti akan seperti saya ya, melewati hari-hari yang penuh kesenangan dengan melihat banyaknya artikel kita yang disitasi. Nah, anatomi artikel jurnal secara umum sama ini, baik yang nasional maupun yang internasional. Pertama adalah judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pengantar. Nah, untuk pengantar ini orang sering menggunakan pendahuluan, tetapi ada jurnal yang tidak menggunakan judul, langsung pada pengantarnya. Jadi tidak ada judulnya. Nah, biasanya yang jurnal-jurnal terindeks Sinta 23, 123 biasanya tidak menggunakan judul pendahuluan. Yang ketiga metode, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan. Hasil dan pembahasan bisa juga digabungkan menjadi satu dengan satu judul, yaitu hasil dan pembahasan atau result and discussion. Biasanya begitu. Dibuat satu judul. Tetapi ada juga yang dipisah. Kemudian simpulan dan saran. Bapak Ibu, yang benar bukan kesimpulan, tapi simpulan. Ya. Yang benar adalah simpulan dan saran. Nah, yang penting juga dan jarang kita lakukan adalah membuat acknowledgement, pengakuan. Ucapan terima kasih, mengakui siapa yang telah membantu. Ini jarang dilakukan. Peneliti-peneliti Indonesia sangat jarang melakukan atau menulis acknowledgement dalam akhir tulisannya. Yang ini harus kita mulai sekarang ya, membuat acknowledgement, pengakuan, ucapan terima kasih kepada semua yang membantu narasumber kita ya, responden kita, subjek kita. Ini perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah referensi. Ini adalah 9 anatomi artikel yang pada umumnya sama ya, pada umumnya sama. Gitu. Nah, ini adalah hal yang penting ini, menetapkan judul. Kadang ya saya lihat juga di judul Bapak Ibu, kadang membuat judul itu tidak bernyawa. Artinya judul yang kita buat hanya sebagai ungkapan ungkapan apa yang Bapak Ibu teliti, tidak bernyawa, tidak memiliki hiroh ya, dalam bahasa Arab begitu, tidak memiliki hiroh gitu loh. Nah, ini yang harus kita mulai ubah. Contoh begini, laporan penelitian saya judulnya adalah pengembangan model penilaian kompetensi pedagogik dan profesional guru Indonesia. Nah, ketika saya membuat judul artikel, tentu judulnya harus menarik. Ada 4 kriteria. Yang pertama baru, ada novelty-nya, ada kebaruannya. Jadi judul yang kita buat harus membuat orang merasa, oh ini baru, begitu loh. Ada sesuatu yang baru. Kita harus agak sombong ya, untuk mengatakan ini ada hal yang baru. Yang kedua menjual, artinya menjual itu laku begitu ya. Orang tertarik untuk membacanya. Itu menjual. Laku di pasaran begitu ya. Dalam kaitan itu pasaran kita adalah pasaran akademis. Yang ketiga singkat padat ya, tidak lebih dari 15 kata. Jadi judul itu singkat dan padat. Hanya 15 kata itu paling bagus. Kalau bisa malah kurang. Dan yang keempat adalah unik. Unik itu artinya tidak menimbulkan dugaan plagiasi. Maka variabel yang kita tulis dalam judul tidak boleh sama dengan variabel yang orang lain tulis. Contoh misalnya, saya menulis
membuat penelitian judulnya pengembangan model penilaian kompetensi pedagogi dan profesional guru Indonesia. Maka artikel yang saya tulis adalah Teacher Competence Assessment atau TCA. Ini kan unik ini. Unik. Nah, orang tahu oh ada assessment baru ya begitu ya. In Indonesia. A new framework. Nah, ini new framework itu kita menjual bahwa yang saya tulis itu yang saya buat adalah sesuatu yang baru yang tidak sama dengan berbagai macam asesmen yang lain. Ini menjual ini. Bapak Ibu boleh langsung menyela ya, jadi tidak harus menunggu. Silakan, boleh langsung menyela kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan ya. Jadi jangan menunggu. Nah, saya membuat tulisan juga penelitian mengenai penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam interaksi komunitas polisi Indonesia. Saya melihat begini latar belakangnya. Kita ini sekarang sudah nggak punya sopan santun lagi. Bangsa Indonesia sudah kehilangan kesantunan. Memilih kata-kata saja tidak bisa seperti zaman dulu. Zaman dulu orang Jawa sering mengatakan sesuatu yang sesuatu yang dianggap tidak lazim atau sesuatu yang dianggap melanggar kesantunan menggunakan kata lain. Bahkan orang Jawa mengatakan harimau itu nggak mau harimau. Nah, dia mengatakan baik. Nah, itu kan sarkasme ya. Itu adalah satu gaya bahasa, style ya. Memilih satu kata yang berbeda agar punya nilai kesantunan gitu ya, penghormatan gitu. Nah, maka saya melihat gaya bahasa para politisi luar biasa kasar ya. Mereka mengatakan banyak istilah-istilah sangat kasar ya, bodoh, goblok dan sebagainya itu disampaikan di media sosial. Nah, saya prihatin dengan itu, maka saya teliti. Nah, setelah saya teliti ternyata betul itu mereka menggunakan gaya bahasa yang belum pernah dipakai orang Indonesia sebelumnya. Jadi ini gaya bahasa baru yang dipakai orang-orang Indonesia sekarang, zaman sekarang. Dan itu ditujukan oleh politisi yang notabene dalam tanda petik terdidik. Nah, ini menjadi keprihatinan bagi saya. Lalu saya buatlah sebuah artikel judulnya Language Style of Opposition Politician Group in Indonesia, Critical Discourse Analysis. Ternyata setelah saya tulis bisa masuk ke jurnal internasional dan dengan sangat mudah, bahkan hampir tanpa revisi. Nah, ini adalah cara kita untuk membuat judul bisa menjual. Nah, ini contoh beberapa judul yang masuk ke dalam satu jurnal terindeks Q2 atau Sinta 2 ini. Retorika dari UNM. Kalau kita lihat judulnya semuanya singkat-singkat. Judulnya singkat-singkat, nggak ada yang terlalu panjang ya. 12 April 1900. Ini ya. Nah, ini adalah contoh. Jadi artikel jurnal yang ditulis biasanya judulnya singkat dan padat. Nah, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kekeliruan. Mohon maaf nanti kalau mungkin ada yang kena gitu ya judulnya gitu. Beberapa kekeliruan dalam buat judul. Ada 9 begini ya, 9 kekeliruan kalau salah ya, ada 9 ya betul. Yang pertama, judul menggunakan tanda titik itu tidak boleh. Judul tanpa tanda titik. Dari judul bukanlah sebuah kalimat yang harus beri titik. Jadi tidak ada titiknya. Nah, ini misalnya pemakaian tik dalam pembelajaran daring. Ada artikel yang ditulis oleh teman-teman kemarin, nggak tahu dari mana itu. Lah, ini ada titiknya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menjamakan kata yang sudah jamak. Beberapa kendala-kendala ini ada 2 kata yang jamak. Beberapa itu menunjukkan jamak, kendala-kendala juga jamak. Nah, mestinya beberapa kendala. Yang ketiga, menggunakan kata bersinonim. Nah, pengeraman telur tanpa cahaya agar supaya. Agar supaya ini sebuah sinonim. Pilihlah agar atau supaya. Yang keempat, judul yang menyesatkan. Ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Judulnya coba Bapak Ibu baca di jurnal online ya atau di media online, banyak artikel-artikel yang sangat menyesatkan. Misalnya, metode sederhana dalam pembelajaran daring di daerah terpencil. Studi kasus Rano Karno. Nah, bayang kita mengenal Rano Karno, itu seorang bintang film kan. Nah, ini menyesatkan ini. Pemahaman sudah menyesatkan. Ini bukan menarik ini, bukan menarik, menyesatkan. Dan menyesatkan tidak boleh dilakukan oleh seorang penulis, apalagi dalam tulisan-tulisan ilmiah. Ini menyesatkan ini. Jadi kalau ada sebuah stigma, lalu kita tulis, lalu stigma itu menjadi framework di masyarakat, maka itu menjadi menyesatkan begitu ya. Nah, ini misalnya. Yang kelima, judul yang tidak paralel. Nah,
Jasa kurir terpercaya dan dijamin kualitasnya. Analisis kasus integritas pelayanan publik. Ini kata terpercaya mestinya terjamin, gitu loh. Jasa kurir terpercaya dan terjamin. Jadi itu yang namanya paralel, penggunaan kata yang paralel, sama-sama. Kalau itu kata kerja transitif, transitif. Kalau intransitif, intransitif. Semuanya begitu. Ya, jadi dibuat semuanya paralel. 6. Menggunakan variabel pengaruh. Nah, ini Bapak Ibu yang sering terjadi. Bapak Ibu mohon betul-betul diperhatikan. Penelitian eksperimental tidak bisa dilakukan kepada manusia. Jadi penelitian eksperimental murni, kata pengaruh misalnya yang harus menggunakan satu metode eksperimen tidak bisa dilakukan manusia. Maka biasanya teman-teman atau peneliti menggunakan ex post facto, penelitian setengah eksperimen. Tidak ada kata pengaruh di situ. Misalnya dampak, itu bisa itu. Peran, begitu. Pengaruh tidak ada. Jadi jangan menggunakan kata pengaruh, apalagi penelitiannya kualitatif. Ini. Pengaruh sertifikasi dosen dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Setelah saya baca, ternyata kualitatif itu ya. Dia hanya menganalisis saja. Bagaimana sebuah sertifikasi berpengaruh pada kinerja perguruan tinggi semacam dianalisis begitu, diobservasi dan dianalisis begitu. Tidak ada sama sekali perhitungan-perhitungan statistik di sana. Tapi kenapa menggunakan kata pengaruh? Nah ini. 7. Menggunakan sampling. Nah, ini biasanya ya. Penelitian kualitatif tidak mengenal sampel. Penelitian kualitatif semuanya adalah studi yang sifatnya khas. Misalnya etnografi. Ya. Etnometodologi, kasus, observasi. Itu adalah penelitian-penelitian kualitatif. Jadi tidak ada kualitatif menggunakan sampel, begitu ya. Selalu subjeknya atau respondennya tidak menggunakan subjek, respondennya selalu khas dan sifatnya kecil, tidak bisa digeneralisasi. Nah, yang 8 ini Bapak Ibu yang sudah mengirimkan banyak yang begini ya, menyebutkan identitas responden. Ini tidak boleh, ada konvensinya. Ada konvensi internasional kesepakatan para peneliti dunia untuk menghindari klaim dengan cara menghilangkan identitas subjek di judul. Bahkan di dalam penelitiannya pun harus dibuat tersamar, apalagi yang sensitif sifatnya. Misalnya meningkatkan peran guru dalam mengembangkan kompetensi berdua-satu pada siswa SMP Sawit, Kecamatan Sleman, itu tidak boleh dibuat seperti itu ya. Itu. Jadi misalnya kalau mau dibuat ya peran guru dalam mengembangkan kompetensi berdua-satu pada siswa SMP. Udah selesai. Sawit dan Slemannya nanti, karena itu hanya merupakan bagian dari pengambilan data, gitu loh. Jadi bukan menjadi variabel. Ke-9, judul yang terlalu panjang. Hubungan kausalitas antara kampanye tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan kesetiaan pemilih mengambang dalam pemilihan legislatif di tingkat provinsi, sebuah studi analisis kritis. Ini judul yang seperti satu paragraf. Nah, ini judul Ibu sekalian. Jadi betapa ternyata kita sering keliru dalam menulis, bukan karena isinya bagus, cuma karena kesalahan kita dalam buat judul. Nah, lalu abstrak Bapak sekalian. Abstrak ini adalah sebuah paparan yang singkat sekali ya, tidak lebih dari 250 kata. Di dalam abstrak ada 6 jenis, ada 6 yang disampaikan. Sebab biasanya abstrak itu tidak berparagraf-paragraf. Abstrak menggunakan paragraf tunggal. Jadi tidak diparagrafing begitu ya, tapi menggunakan paragraf tunggal. Satu paragraf saja. Apa yang disampaikan? Yang satu pertama adalah orientasi. Yang ini sifatnya optional. Kadang boleh, kadang tidak. Ya. Yang kedua rasional. Itu juga optional. Boleh disampaikan, boleh tidak. Nah, biasanya yang ketiga yang penting, penelitian ini bertujuan, begitu ya. Atau tujuan penelitian ini adalah begitu, langsung pada tujuan. Ini harus ada. Interpretasi juga sifatnya optional. Nah, hasil sifatnya harus secara metodologi. Jadi hanya 3 sebetulnya.
Di dalam abstrak hanya ada 3, tujuan, hasil, dan metode. Itu yang disampaikan dalam abstrak. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana mengenai abstrak? Nah, inilah isinya. Abstrak hanya 250 kata, ditulis dalam 1 paragraf, dan isinya hanya 3. Tujuan, hasil, dan metode. Hanya itu saja. Jadi saran-saran begitu, tidak usah disampaikan dalam simpulan, dalam abstrak itu. Apalagi simpulan, nggak perlu lagi. Gitu. Nah, ini misalnya, ini adalah contoh abstrak. Di paragraf pertama, di baris pertama, kalimat awal itu menyampaikan orientasi. Ya, pada kalimat selanjutnya, kalimat ketiga adalah mengenai tujuan. The study aims to determine the effect of storytelling activities use I am a superhero module to increase student psychological capital. Nah, ini adalah tujuannya. Jadi yang pertama ini boleh dibuang. Ini kalau mau ini boleh dibuang ini. Ini karena kebetulan terlalu singkat, barangkali si penulis membuat agar agak sedikit banyak ya. Jadi jumlahnya itu 250 kata. Ini. Kemudian metode ditulis di tengah ini. Quasi experiment method were used. Jadi apa namanya? Kalau kita kadang-kadang penelitian eksperimen bukan. Yang dia menyampaikannya metode eksperimen digunakan. Nah, ini. Jadi biasanya dalam penelitian banyak menggunakan kalimat-kalimat pasif di begitu ya. Quasi eksperimen digunakan, bukan begini, bukan penelitian ini menggunakan metode, ini namanya kalimat aktif. Hindari kalimat aktif, gunakan kalimat pasif. Itulah etika menulis itu. Quasi eksperimen digunakan, metode quasi eksperimen digunakan dalam studi ini yang berisi 127 pada 127 siswa. Nah, ini adalah metode. Terakhir hasilnya. Hasil disampaikan di bawah itu. Jadi tidak ada simpulan, tidak ada apalagi saran, tidak ada dalam abstrak. Nah, inilah 3 hal yang ada dalam abstrak. Yang biasanya terlewatkan oleh teman-teman penulis. Nah, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ini adalah sebuah abstrak juga ya, yang dalam bahasa Indonesia yang bisa Bapak Ibu baca nanti. Nah, inilah salah satu cara memaparkannya. Sekali lagi bahwa orientasi kadang tidak perlu. Yang perlu ada tujuan. Ada 3 ya, tujuan, metode, dan hasil. Itu ya, inilah abstrak. Singkat, padat. Nah, pengantar, misalnya atau pendahuluan jika ada, jika pendahuluan disebutkan. Ini pertama isinya adalah paparan area penelitian. Saya menggunakannya begini. Deskripsikan apa yang terjadi. Das sollen. Apa yang terjadi. Sampaikan yang terjadi sekarang seperti apa. Ini dalam pengantar ini, pendahuluan. Atau latar belakang lah kalau dalam penelitian. Sampaikan apa yang ada. Lalu setelah itu sampaikan idealnya seperti apa. Dengan cara apa? Dengan cara mereview beberapa literatur. Jadi kalau misalnya penelitiannya tadi mengenai ini ya, pembelajaran tematik, sekarang bagaimana terjadi dengan pembelajaran tematik di sekolah? Lalu seperti apa seharusnya? Nah ini yang di sini, seperti apa seharusnya. Nah dari sana muncullah sebuah gap atau celah. Gap inilah yang menjadi starting point penelitian kita. Kita meneliti berdasarkan gap itu. Kalau antara pembelajaran tematik yang terjadi dan yang seharusnya ada gap, ada jurang, maka ini harus diteliti. Nah ini, jadi penelitian tugas adalah mengisi celah. Mengisi celah dengan cara mendefinisikan beberapa term yang kata-kata kunci yang isinya outline penelitian. Ini mengisi celah. Jadi penelitian adalah mengisi celah. Disinilah kemenarikannya. Ada celah yang harus diisi dan itu harus diteliti. Kalau tidak teliti akan ada akibatnya. Ini sebetulnya yang disampaikan dalam bagian pengantar atau bagian pendahuluan atau latar belakang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam paparan area ini yang disebutkan. Jadi kadang-kadang kita membuat paparan area yang jauh panggang daripada api. Yang kita teliti hanya mengenai pembelajaran tematik, kita menguraikan banyak hal ini. Banyak hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan pembelajaran tematik, terlalu jauh
dari paparan itu. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Maka cara yang terbaik adalah memberikan banyak sekali, memberikan banyak sitasi, memperkaya sitasi agar paparan area penelitian kita menjadi kaya, rich, menjadi kaya, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh paparan penelitian ya. Nah, ini contohnya adalah peran kurikulum dalam dunia pendidikan sangatlah penting dan sebagainya. Ini adalah cara kita untuk mengantarkan penelitian kita menjadi menarik dan menarik perhatian orang untuk membacanya. Ini contoh cara memperkayanya ya dengan berbagai macam. Sekarang metode. Bapak sekalian, metode biasanya gini, di bab 3, ini saya sering melihat dan kadang ketawa sendiri, metode itu tidak lagi kita mensitasi. Jadi pada bagian metode tidak lagi mengatakan, menurut Sugiono, tidak ada lagi itu. Metode adalah semua kegiatan praktis kita yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Tidak ada lagi tidak ada lagi menyuplik rujukan, menyuplik pendapat, tidak lagi. Jadi pada bagian metode itu langsung kepada apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, yang penting adalah deskripsinya, bagaimana dan apa yang kita lakukan dalam kegiatan penelitian. Dari mulai awal ya, dari mulai menetapkan pendekatan, menetapkan jenis penelitiannya, menetapkan cara mengambil data, ya, menetapkan cara analisis data, begitu. Itu metodenya. Tidak lagi menyuplik-nyuplik. Itu. Harus cukup jelas. Metode harus cukup jelas, ya. Harus cukup jelas, kemudian juga harus menunjukkan penelitian dilakukan secara serius. Ini. Gunakan metode yang umum, tetapi jika menggunakan metode yang baru atau asing, harus bersifat atau kontroversial, itu harus diberi paparan yang cukup mengenai mengapa kita gunakan metode itu. Betul loh. Misalnya, sekarang ini untuk mengetes penularan COVID menggunakan yang namanya rapid test ya, atau menggunakan swab gitu ya. Metode usap begitu. Lalu kita menggunakan metode sendiri yang berbeda. Nah, ini harus disampaikan, dipaparkan begitu ya. Beberapa waktu lalu di Indonesia heboh karena Dr. Terawan yang sekarang Menteri Kesehatan itu membuat suatu metode baru untuk men-scan otak ya, dengan mengatakan dengan membuat metode yang namanya cuci otak. Jadi betul dicuci otak kita itu. Yang pernah mengalami Pak Prabowo itu dicuci otaknya, betul-betul dicuci. Ini sebuah metode yang kontroversial, lalu mengundang banyak komentar, ada yang pro, ada yang tidak. Nah, ini karena apa? Paparannya kurang sesuai, paparannya kurang cukup begitu. Untuk orang bisa meyakini bahwa metodenya itu metode yang benar. Ini contoh deskripsinya, deskripsi metode nanti Bapak Ibu bisa baca di makalah ini gitu ya. Silakan dibaca nanti bagaimana karakteristik penulisan metodenya. Nah, sekarang pengembangan instrumen juga sama dengan metode tadi karena merupakan bagian dari pengembangan instrumen. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat kata atau kalimat yang berwarna merah ya. Angket ini dikembangkan. Jadi bukan peneliti mengembangkan angket, bukan. Angket ini dikembangkan dengan melewati 3 fase. Disebutkan fasenya apa saja. Ini bagian metode ini, bagian metode. Nah, sama sekali tidak ada kutipan di sini ya. Meskipun di sini contohnya Muhib, tapi Muhib itu bukan kutipan, dia hanya contoh saja, mencontohkan saja. Ya. Ini beberapa contoh pemaparan hasil penelitian. Nah, ini yang kualitatif, kemudian yang di atas itu yang kuantitatif. Ini adalah contoh paparannya, Bapak Ibu boleh baca sendiri. Nah, sekarang yang penting adalah begini. Tentang pembahasan diskusi. Bapak Ibu, reviewer akan melihat 2 hal di awal. Yang pertama melihat judulnya, yang kedua melihat diskusi atau pembahasannya. Itu reviewer itu. Nasional maupun internasional sama. Dia akan melihat 2 hal tadi. Judulnya dan juga diskusinya. Judul termasuk pengarangnya. Mengapa? Untuk melihat reputasi. Kalau seorang sudah bereputasi, ya sudah judulnya terima begitu. Nah, pada diskusi ini penting sekali untuk diperhatikan. Pembahasan mencakup 3 hal pokok.
Yang pertama adalah melihat setiap sisi permasalahan atau pertanyaan sebelum mencapai simpulan. Mempertimbangkan hasil penelitian dan implikasinya, dan yang ketiga menghubungkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sudah dirujuk, biasanya pada bab 2. Jadi ini isi pembahasan, menghubungkan penelitian yang kita hasil penelitian ini berbeda, hasil tersebut merujuk atau hasil tersebut mendukung penelitian A. Itu disebutkan itu. Nih, itu isinya. Pembahasannya biasanya berkisar pada pernyataan tentang hasil penelitian atau temuan yang penting. Yang tidak penting nggak perlu. Maka di situ ada pengkategorian temuan penelitian. Mana-mana yang penting ini yang dibahas. Yang sangat penting, yang baru, belum pernah ditemukan orang lain, atau kontroversi, atau barangkali juga menolak temuan yang sebelumnya. Misalnya begini, kita tahu bahwa selama ini kita kenal bumi itu bulat. Lalu ada sebuah penelitian, ternyata kemudian ditemukan dari para ahli fisika bahwa bumi itu datar. Nah, ini kan hal yang penting ini untuk sampaikan itu. Nah, temuan bukti-bukti yang mengatakan bahwa bumi datar itu perlu disampaikan. Ini karena itu kontroversial penting, menarik perhatian orang. Karena biasanya penelitian memiliki beberapa hasil, maka hasilnya boleh dikelompok-kelompokkan, disusun berurut, hasil A, B, C boleh dibuat urutan. Ada kalanya pembahasan digabungkan dengan bab hasil penelitian, dan ulasan panjang biasa langsung diberikan ketika memaparkan hasil penelitian. Ini biasa judulnya namanya subjudulnya namanya Research and Discussion, satu judul, boleh itu. Kemudian uraian tentang pembahasan biasanya dilihat paling awal oleh reviewer. Pembahasan menunjukkan kedalaman ilmu dan wawasan pengetahuan penulis. Ini penting Bapak sekalian mengenai pembahasan ini. Maka pembahasan biasanya punya jumlah atau kuantitas tulisannya adalah 3 kali dari latar belakang. Jadi kalau misalnya latar belakang 1 halaman, maka pembahasannya 3 halaman. Itu biasanya. Jadi latar belakang adalah 30% dari diskusi. Nah, ini adalah contoh pembahasan, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Kata-kata yang bersifat tidak pasti, misalnya mungkin, itu jangan dipakai. Hindari kata-kata mungkin. Atau kata-kata yang menekan, misalnya harus, itu tidak boleh. Harus, sudah tentu, itu tidak boleh. Harus, sudah tentu, atau pasti, tidak boleh itu. Jadi yang seperti itu kita harus hindarkan. Ya, nah, ini di dalam pembahasan. Ini contohnya, Bapak bisa melihat. Nah, ini yang terakhir Bapak sekalian tentang kesimpulan ya. Kita sering mengatakan kesimpulan. Yang betul bukan kesimpulan tapi simpulan. Ada 2 fungsi simpulan. 1, meringkas dan merangkum main ide atau main area yang tercakup dalam tulisan yang disebut looking back. Jadi kembali ke belakang. Jadi apa sih sebetulnya ide kita itu disampaikan dalam simpulan. Jangan begini, jangan hasil penelitian di-copy lalu ditempel di simpulan. Ini yang terjadi nih. Karena kita mungkin tidak tahu bahwa seperti apa simpulan, lalu hasil penelitian di-copy ditempel di simpulan. Itu tidak benar. Keliru itu ya, salah. Nah, kemudian isi yang kedua adalah memberikan ulasan akhir atau pendapat. Ulasan siapa? Ya, ulasan si peneliti atau pendapat si peneliti. Ulasan akhir bisa berupa saran untuk perbaikan dan memperkirakan arah penelitian ke depan. Biasanya peneliti tahu, wah penelitian ini ternyata ada kelemahannya. Di mana kelemahannya? Itu yang disampaikan. Disampaikan dalam simpulan. Kelemahan penelitian ini yang membuat barangkali hasilnya kurang maksimal. Nah, dalam artikel penelitian, simpulan cenderung lebih kompleks dan akan mencakup juga bagian tentang signifikansi hasil penelitian dan rekomendasi untuk penelitian di masa datang. Yang terakhir, bagian simpulan kadang tidak wajib dalam artikel penelitian jika rangkuman dan implikasi atau generalisasi telah disampaikan pada bagian bahasan. Tidak wajib, obligatori sifatnya, tapi ada yang mengharuskan atau ada jurnal yang menghendaki bagian simpulan. Ini contoh simpulannya, contoh paparannya.
Lalu referensi Bapak sekalian, ada banyak sekali itu ya aplikasi referensi, tapi penggunaan referensi, penggunaan rujukan yang otomatis itu harus sifatnya mutlak, mutlak gitu ya, mutlak. Beberapa boleh dipilih ya. Mendeley itu yang saya sampaikan kemarin, ada Zotero, ada EndNote. Tapi Mendeley adalah yang menurut saya yang paling murah ya, paling murah dan paling mudah di penggunaannya. Nah, untuk apa perlunya referensi manager atau aplikasi referensi? Yang pertama memudah citasi, yang kedua akurasi data, akurasi citasi, dapat menyimpan artikel jurnal. Tadi yang kemarin saya sampaikan dalam satu folder sendiri. Kemudian wajib dilakukan jika ingin artikel kita dimuat di jurnal bereputasi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, yang juga penting adalah perbanyak referensi dari artikel jurnal, bukan buku. Sekarang ini referensi artikel jurnal lebih bernilai secara akademis dibandingkan buku. Kemudian pilihlah artikel jurnal yang berkualitas, yang umurnya paling lama 5 tahun yang lalu. Umurnya paling lama 5 tahun lalu. Jadi misalnya menggunakan satu referensi yang umurnya 10 tahun, itu tidak lagi update ya, tidak lagi update namanya. Bapak Ibu, saya kira begitu, mulailah menulis, never give up ya, jangan menyerah, selalu menulis, jadikan sebagai kegiatan. Demikian Bapak Ibu, Mas Rio, saya kembalikan ke forum. Ayo, yang penting kita diskusi. Nanti kita akan coba mempraktikannya. Mas Rio, saya serahkan kepada Mas Rio dan Mas Gun. Mari. Silakan Mas Rio. Silakan. Ibu, silakan. Ada yang bertanyakan? Menarik sekali nih, Bapak Ranta Eko ini teknis sekali pembahasannya. Nah, sinyalnya nak bagus. Silakan Ibu. Ada Bapak Ibu, Bu Fadila. Ayo Bapak Ibu nggak usah malu-malu. Dapat door prize. Door prize dari Pak Eko. Kita sediakan door prize. Ayo. Pak Eko, saya mau nanya. Nah, muncul Budian. Maaf Pak Eko. Budian, silakan Budian. Pak, saya ada nulis dulu artikel, tapi nggak jadi dikirimkan. Sudah lama, Pak, tahun 2014 kalau nggak salah. Itu kalau seandainya itu berdasarkan hasil penelitian. Kalau sekarang saya misalnya masukkan ke jurnal, itu udah jauh sekali tahunnya, itu gimana itu, Pak? Apa masih tetap kita gunakan bahwa data diambil tahun sekian? Ya. Atau nggak layak lagi kira-kira? Ya, Ibu, jadi begini, penelitian mengenai novel itu ya harus ada kebaruan. Kalau penelitian Ibu ternyata sampai hari ini belum ada yang meneliti, penelitian Ibu adalah satu-satunya yang Ibu lihat gitu ya, sepengetahuan Ibu begitu, itu baik-baik saja disampaikan sekarang, meskipun sudah kedaluarsa ya. Karena barangkali hasilnya adalah hasil yang relevan dengan sekarang. Jadi intinya adalah bagaimana penelitian relevan yang kondisi sekarang ini. Apakah masih relevan apa tidak? Kalau masih relevan, boleh saja tulis lagi. Tentu dengan memperbaiki, barangkali memperbaiki hasilnya, paparan hasilnya, dan juga memperbaiki rujukan-rujukannya. Boleh saja itu. Syukur sekali apabila Ibu meneliti lagi dengan responden yang berbeda. Ya, itu kemudian. Jadi boleh saja. Silakan kalau menarik dan belum ada, misalnya sekarang gini, ini COVID nih. Ibu ternyata dulu pernah meneliti bahwa pepaya bisa digunakan untuk obat flu. Wah, siapa tahu sekarang ini laris ya. Pepaya jadi obat COVID. Kan lalu menarik, relevan begitu misalnya. Jadi kemudian ya. Oke. Tapi berarti kita nggak boleh merubah misalnya data ini diambil tahun sekian kita rubah tahunnya, nggak bisa ya Pak ya? Tetap aja iya, kalau itu namanya falsifikasi ya, penyalahkan ya itu nggak boleh. Nggak boleh, bisa saja data yang lama asal masih tetap relevan. Tetap aja ditulis. Iya, Nah, asal masih relevan. Asal masih relevan ya. Kalau enggak ya teliti lagi. Barangkali metode yang sama digunakan, itu namanya replikasi, penelitian replikasi, teliti lagi untuk zaman sekarang. Kalau Ibu merasa bahwa itu menarik, nggak apa-apa, teliti lagi.
dengan subjek atau responden yang baru, tapi topiknya sama. Itu namanya penelitian replikasi. Kita akan melihat apakah sama hasilnya 2014 yang lalu dengan sekarang. Boleh, enggak apa-apa. Bahkan bagus itu kan. Itu termasuk roadmap itu. Masuk roadmap itu. Dulu begini, sekarang begini. Itu namanya roadmap justru, Budian. Oke? Ya. Terima kasih Pak Eko. Ya, makasih. Silakan yang lain. Yang lain. Ada Bapak Ibu? Ini bingung atau nggak paham semua? Assalamualaikum. Oh iya, ini. Salam. Salam. Bu Titik ya? Ini Pak Eko, saya mau nanya tipsnya aja nih Pak Eko. Yuk. Sebenarnya sih apa yang diuraikan sama Pak Eko tadi menarik dan sebenarnya rata-rata kita udah memahami ya, udah paham. Ya. Biasa mengajarin mahasiswa begitu. Ya. Cuman pas kita mau nulis artikel tuh suka nggak sesuai gitu loh. Kadang-kadang pas kita periksa itu dan di review orang tuh ternyata tuh tidak sesuai, suka terkendala begitu. Nah Pak Eko, gimana tipsnya supaya kita tuh on track dengan apa yang disampaikan dengan Pak Eko tadi gitu loh Pak Eko. Ya. Suka nggak konsisten gitu loh Pak Eko. Iya, baik. Seperti Bu itu Titik, aja. terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Bu Titik kan bisa nyetir, ya kan? Ini contoh saja nyetir kita, setir mobil atau setir sepeda motor lah begitu. Lalu kita lama nggak setir, kan lalu nggak sesuai lagi itu. Belok kiri, belok kanan ya. Sen kanan ternyata beloknya kiri, sen kiri beloknya kanan. Jadi intinya adalah pada training, pada pelatihan, pada kontinuitas ya, sustainability. Jadi kalau kita menulis harusnya menulis terus. Nah, itu terus menulis, terus direview begitu. Kalau kita hanya menulis sekali-sekali saja, ya ini ibarat naik sepeda motor sekali-sekali saja sehingga salah gitu. Di situ kuncinya Bu Titik. Jadi kita berlatih terus, gitu ya, melanyahkan lah istilahnya, melancarkan begitu ya. Jadi melancarkan apa yang kita tulis pasti nanti akan sesuai, on track pasti on the track nanti. Mengapa lalu tidak on the track? Karena kita sekali-sekali saja. Oh mau naik pangkat, saya mau 4B misalnya, nulis gitu ya. Nanti 4 tahun lagi mau ke 4C baru nulis atau 2 tahun lagi kan begitu pasti lupa lah. Orang makan nasi aja kalau lama nggak makan nasi lupa kok. Gimana ngunyahnya kan begitu. Jadi intinya adalah pada pelatihan. Pelatihan terus-menerus, menulis terus-menerus setiap hari. Begitu. Menulis harus menjadi kebiasaan kita, harus menjadi pekerjaan kita. Itu karena kita dosen. Kalau kita mungkin pengusaha berbeda ya. Kita dosen maka menulis harus dijadikan sebagai kegiatan kita sehari-hari. Menu harian adalah menulis. Gitu. Itu ya. Gitu. Ya, Pak Rio ada lagi silakan. Ada lagi yang lain? Ada, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Bu Mardia. Ya. Pak, maaf videonya tidak bisa saya tayangkan. Pak, tadi Bapak menyebutkan tidak perlu menuliskan subjeknya. Nah, tapi kan di dalam artikel nanti kita ada metodenya terus menuliskan subjeknya, itu boleh apa tidak, Pak? Karena saya pendidikan matematika, jadi kan biasanya penelitiannya di sekolah gitu, menyebutkan penelitian ini dilakukan di mana begitu. Terus satu lagi, Pak. Ibu sebutkan di mana? Menyebutkan di mana, Bu Mardia? Di judul disebutkannya maksudnya? Enggak di dalam artikelnya, Pak. Oh iya. Ya, terus satu lagi. Satu lagi kan tadi Bapak tentang acknowledgement ya Pak, yang tentang kita mengakui. Iya, acknowledgement itu. Nah, itu di mana Pak kita sebutkan? Apakah sesudah di referensi atau di mana? Misal saya kan penelitian di SMP, saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru SMP terus siswa-siswanya begitu. Di mana disebutkannya Pak? Karena saya membaca kalau di jurnal-jurnal di yang sudah saya baca begitu belum pernah ada yang menyebutkan itu begitu Pak. Kayaknya belum terbiasa. Nah, saya bingung menyebutkannya nanti di mana begitu. Rencana kan saya akan menerbitkan artikel begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Mardia, Bu Diah ya. Nanti saya berikan contohnya mengenai acknowledgement ya. Seperti apa acknowledgement itu. Pertama mengenai menyebutkan responden, menyebutkan subjek. Itu bisa dilakukan, tapi di dalam body artikel. Misalnya di dalam diskusi atau dalam pembahasan atau dalam hasil penelitian. Boleh. Asal itu tidak akan menimbulkan satu konflik gitu loh. Tidak menimbulkan suatu kontroversi, boleh. Misalnya begini, misalnya meneliti mengenai kecenderungan perceraian ya,
di antara pegawai negeri. Atau ini kemarin saya membaca sebuah penelitian mengenai pegawai negeri, gitu ya, nggak disebutkan itu pegawai negeri apa. Itu rata-rata berselingkuh dengan teman-temannya sekantor. Itu kan sebuah kontroversi itu. Nah, itu tidak boleh menyebutkan respondennya itu. Kalau menyebutkan bisa tuntut kan itu ya. Bisa disebut mencemarkan nama baik begitu. Jadi Ibu, kalau itu misalnya mengenai penelitian sekolah boleh. Tapi kalau penelitian sekolah itu lalu hasilnya kurang bagus, menurut Ibu ya, pendidikan matematika misalnya mengenai kecakapan guru matematika sekolah apa. Lalu disebutkan di situ hasilnya kurang bagus, gurunya protes. Nah, Ibu dituntut, itu dituntut tuh. Ya, dituntut. Karena apa? Menurut Ibu kurang bagus, menurut mereka bagus, dituntut itu. Banyak tuntutan begitu. Jadi jangan dikira banyak sekali tuntutan mengenai penelitian, hasil penelitian. Jadi boleh disebutkan di dalam body text, dalam hasil atau di dalam diskusi. Sepanjang itu tidak akan menimbulkan konfrontasi, tidak menimbulkan satu kecenderungan atau barangkali orang menjadi tidak senang. Karena sekarang ini orang tidak senang bisa melapor polisi kan, itulah perbuatan tidak menyenangkan. Nah, itu kena 8 tahun. Nah, itu kan masalahnya. Jadi boleh saja. Tapi dalam judul sama sekali tidak boleh. Apapun itu tidak boleh menyebutkan responden, identitas subjek di dalam judul, Bu. Ya. Yang kedua, mengenai knowledgement. Knowledgement ditulis sebelum referensi. Jadi setelah penutup. Disebutkan di bawah, misalnya ucapan terima kasih boleh. Judulnya boleh, ucapan terima kasih. Ya, dalam bahasa Inggris acknowledgement. Tapi kalau diterjemahkan pengakuan biasanya nanti dikira mengakui apa kan gitu ya. Kalau terjemahnya kan pengakuan, acknowledgement itu pengakuan. Buatlah aja subjudul ucapan terima kasih atas kontribusinya. Sebutkan di situ di mana letaknya, di bagian akhir sebelum Ibu menulis daftar referensi. Gitu ya. Udah. Semoga sukses tulisnya. Segera dibuat, nanti kirim ke saya, nanti saya bantu untuk reviewnya ya, Bu Diah ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sukses ya Ibu Diah ya. Pak Rio, teruskan, apalagi yang lain? Silakan. Ya, Pak Rio. Ya, Bu Eli. Terima kasih Pak Eko. Ada yang ingin saya tanyakan. Silakan, Bu Eli. Ya, saya kan pendidikan bahasa sastra Indonesia, Pak. Ya. Nah, jadi ada artikel yang saya susun itu tentang hasil penelitian pada disertasi saya. Yang ingin saya tanyakan itu tentang jumlah data yang jumlah data yang minimal, Pak Eko. Ya. Karena dari data yang saya temukan itu hanya 2 data yang saya analisis itu bisa dianggap representatif atau tidak, Pak? Terima kasih Bu Eli. Penelitian Ibu kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Nah, di dalam kualitatif tidak dikenal yang namanya representativeness. Tidak dikenal itu. Jadi nggak perlu ada sampel, nggak perlu ada keterwakilan. Tidak ada keterwakilan. Keterwakilan kan diwakili dengan yang namanya sampel. Ada sebuah populasi, kemudian diambil sampel, sampelnya harus mewakili. Jadi kalau populasinya 150 juta masyarakat Indonesia, sampelnya minimal 10%. Itu namanya keterwakilan. Itu hanya ada dalam penelitian kuantitatif. Ya. Jadi populasi sampel atau representativeness itu hanya ada dalam penelitian kuantitatif. Untuk apa? Untuk generalisasi. Untuk membuat suatu simpulan umum. Kalau misalnya 150 juta masyarakat Indonesia jumlahnya, lalu kita meneliti 15 juta laki-laki, gitu ya. Lalu dikatakan bahwa 15 juta laki-laki itu semuanya selingkuh, maka itu sudah representatif, sudah mewakili, gitu ya. Sudah mewakili karena apa? Jumlahnya 10% dari populasi. Nah, dalam kualitatif tidak dikenal itu. Ibu boleh hanya satu saja. Baik. Satu aja. Misalnya begini, meneliti mengenai bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak. Siapa respondennya? Anak kita sendiri. Umur 5-6 tahun. Berapa orang? 1 orang. Boleh. Nah, datanya berapa? Nah, tentu di sini yang namanya data tadi. Jumlah data dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi. Lalu apa pembatasannya? Pembatasannya adalah kecukupan. Cukup untuk mengambil simpulan. Itu batasnya itu.
Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 1.000, 10.000. Sepanjang apa? Sepanjang sudah bisa menjawab pertanyaan penelitian. Itulah batasannya. Jadi data kita dibatasi oleh apa? Oleh sudahkah menjawab pertanyaan penelitian. Itu Bu Eli ya. Jadi tidak ada 1 atau 2. Sepanjang itu data yang sudah menjawab, selesai sudah. Itulah kualitatif. Maka kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Sifatnya case ya, studi kasus yang sangat peka kepada lokasi, tempat dan waktu tertentu. Jadi tidak bisa dibuat satu generalisasi. Begitu Weli, sukses selalu Weli. Buatlah segera artikelnya itu ya. Sudah, supaya Pak Eko. Sudah? Syukurlah. Dipublikasikanlah di Q12 Bu Eli ya. Oh, amin. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Silakan. Sedikit lagi Mas Rio. Ada waktu 5 menit Mas Rio. Ya. Silakan Bu. Pak Eko nanya dikit lagi Pak, nambah Pak. Oh ya, boleh. Masalah novelty Pak. Nah misalnya gini Pak, saya penelitian misalnya indikatornya, terus beberapa indikator itu ternyata yang saya temukan misalnya sekarang saya penelitian tentang pengelolaan UMKM. Nah ternyata di temuan penelitian saya bahwa UMKM masa sekarang itu dia sulit beradaptasi. Nah apakah adaptasi itu sebagai novelty saya, bisa nggak saya pakai seperti itu Pak? Ya. Boleh. Novelty artinya kebaruan. Jadi hal-hal yang mungkin belum pernah ditemukan orang atau hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain itu novelty itu. Sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya bahwa di sana ada indikator yang berkaitan dengan perubahan mengenai UMKM tadi, maka itu boleh saja sebagai bagian dari variabel kebaruan. Karena perubahan itu adalah sebuah kebaruan yang dulu seperti apa, yang sekarang. Jadi boleh saja Bu, boleh itu novelty. Kalau dipandang oleh Ibu bahwa novelty-nya itu adalah apa yang tadi Ibu sebutkan, maka itu boleh dilakukan ya, dan itu bisa saja. Bagaimana mengukurnya? Novelty diukur begini. Ibu boleh menuliskannya satu kata di Google itu, Google Search ya, satu kata. Kata yang Ibu mau pakai. Begitu diklik, muncul enggak? Kalau muncul berapa? Munculnya itu. Muncul kata yang sama. Nah, itu namanya kebaruan. Kalau tidak banyak muncul, artinya yang Ibu buat tadi, kata-kata kunci yang Ibu buat tadi adalah baru. Gitu ya? Begitu banyak yang muncul, nah itu sudah lama. Sudah basi ya, sudah banyak meneliti. Jadi, tulislah kata-kata kunci di Google Search itu ya. Di pencarian Google itu tulis kata kunci ini, koma, search gitu loh. Itu cara mencari kebaruannya. Nah, ya, sama kan? Kalau misalnya tidak sesuai konteks, Pak, misalnya banyak kata kuncinya yang kita ketik, tapi tidak sesuai konteks dengan yang kita punya, bisa nggak, Pak? Kata kunci paling banyak 5. Kata kunci tidak boleh lebih atau terlalu banyak. Kata kunci hanya 5. Kata kunci biasanya diambil dari variabel penelitian kita. Jadi diketik aja 5 kata kunci yang Ibu tulis. Misalnya, Ibu meneliti apa, Bu? Apa judulnya, Bu? Penguatan kapasitas pengelolaan UMKM. Nah, ketik itu aja. Ketik itu aja di Google. Coba klik. Kalau itu banyak muncul, maka tidak lagi baru. Begitu ya? Tidak lagi baru. Coba nanti Ibu klik ya, sih. Muncul enggak banyak kata-kata itu? Atau banyak penelitian yang sama? Nah, banyak, kalau Pak. Tidak, maksud saya banyak. Kalau saya ketik misalnya strategi penguatan kapasitas pengelolaan, banyak yang keluar. Cuman kan indikator yang saya teliti kan ini berbeda-beda sama mereka gitu. Nah, tapi temuan saya ternyata UMKM yang tidak beradaptasi dengan kondisi, terutama dengan kondisi COVID ini, dia sulit untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM itu sendiri gitu, nah Pak. Saya kira yang kata kuncinya justru itu, Bu, tadi itu. Pertama adaptasi, yang kedua COVID, yang ketiga UMKM. Itu kata kuncinya, Bu. Coba sih Bu cari nanti, akan lebih banyak novelty-nya, Bu. Hasil itulah novelty Ibu sebetulnya itu. Cuman sayangnya judulnya terlalu umum. Itulah.
Kalau judulnya dibuat lebih spesifik tentang adaptasi tadi, itu akan bagus. Menurut saya akan menjadi sebuah penelitian yang luar biasa nanti Bu itu ya. Adaptasi UMKM gitu ya. Adaptasi, ada kata-kata adaptasi di situ. Iya, Bagus. Pak, kalau untuk artikelnya adaptasi, Pak. Kalau untuk artikelnya, tapi untuk penelitian saya yang ini terapan tahun ini, Pak. Oh iya, barangkali yang kita cari adalah artikelnya, kan artikel yang nanti dipublis. Kan Kalau gitu. untuk artikelnya tetap adaptasi itu yang saya tonjolkan di judul gitu. Apa judulnya Bu? Kira-kira? Sebentar saya lupa, ntar saya cek. Ya lah, katakanlah adaptasi itu yang dipakai Bu. Kalau itu yang dipakai akan sangat bagus. Intinya adaptasi, Pak. Strategi ya adaptasi, strategi adaptasi. Jadi, nah itu strategi adaptasi kan? Strategi adaptasi UMKM dalam apa-apa gitu Bu ya? Ya, Bagus Bu. Bagus. Sip. Ya. Bagus Bu. Ya, baik. Pak Eko, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi Pak Agung. Yuk. Pak Agung, saya silakan. Pak Agung. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Agung. Ya, mari silakan. Pak Eko, dalam kita membuat literatur review, itu bagaimana cara kita membuat state of arts yang bagus. Kemudian, bagaimana cara kita membuat discussion dalam sebuah penelitian itu yang bagus, Pak. Terima kasih. Ya. Baik Pak Agung, tadi sudah saya contohkan. Nanti Bapak bisa melihat di artikel saya tadi itu. Contohkan bagaimana membuat statement kita tentang referensi. Itu tadi sudah saya contohkan. Ditiru aja yang tadi itu Pak Agung. Ya, bagaimana cara kita menetapkan, bagaimana cara kita mengelaborasi, yang penting bagaimana kita mengelaborasi beberapa referensi itu tadi sudah saya contohkan. Bapak bisa melihatnya di stol saya. Tadi sudah saya kirim ke Mas Rio tadi ya. Artikel ini sudah saya kirim ke Mas Rio, makalah ini sudah saya kirim ke Mas Rio. Silakan Mas Rio bagi dengan teman-teman. Barangkali nanti bisa dipelajari bagaimana cara membuatnya. Mas Agung, begitu Mas Agung. Ya, terima kasih Pak Eko. Ini kelihatannya kecil Pak Eko. Penggunaan email di artikel itu ya. Pakai email institusi atau email pribadi? Halo, tidak dengar Pak Agung? Saya tidak mendengar. Email di artikel. Pertanyaan dari Mas Rio, Pak Eko. Kita pakai artikel, pakai email pribadi atau email lembaga? Kepada siapa? Kepada jurnalnya? Ya. Ke jurnalnya? Ya. Boleh. Jadi ada beberapa hal itu yang penting. Kita kadang punya email pribadi yang berekstensi, misalnya katakanlah Yahoo atau Gmail ya, itu boleh dipakai. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin agar punya dampak kepada Webometrics di perguruan tinggi Bapak, maka gunakanlah email resmi di instansi itu, karena itu akan berpengaruh pada meningkatnya rating Webometrics perguruan tingginya. Setiap yang klik ke misalnya universitas.muhammadiyah.bengkulu.ac.id itu akan meningkatkan rating Webometrics kita. Jadi sebaiknya menggunakan alamat email yang resmi. Terima kasih ya. Pak. Ya. Mas Gun sepertinya waktu. Ya Pak. Ya. Baik Bapak sekalian. Ya. Saya mohon artikel Bapak Ibu diperbaiki lagi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Kemarin sudah saya sampaikan GFA-nya, spasinya berapa, gitu ya, fontnya berapa, sampaikan. Tolong perbaiki lagi, dicabut lagi ya. Nanti kirim ulang kepada saya. Kirim ulang kepada saya untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas, akan kita review. Sudah kita praktek review saja. Silakan Bapak Ibu mengirimkan artikelnya sesuai dengan tadi paparan saya. Barangkali juga ditambah dengan, saya kira ilmu-ilmu Bapak sudah luar biasa, tinggal diimplementasikan saja. Kita akan coba nanti akan saya arahkan ini kemana, Q1 atau Q2 begitu ya. Ini ke Q1, ini ke Q2, ini ke Q3 dan sebagainya. Ini ke internasional. Nanti akan saya coba arahkan. Demikian Mas Gun, Mas Rio, paparan saya untuk hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto, jangan lupa di foto. Ya Pak, sudah Pak. Iya Pak.
Terima kasih Pak Eko. Gun, Terima kasih Pak Eko. sistematisnya mana Gun? Ya. Terima kasih Bapak. Walau saya nggak kelihatan fotonya ya Pak. Tetap cantik itu Pak Eko. Nanti saya kirim ke WA Group. Oh iya, yang aku kirim sih masih copy paste aja dari laporan penelitian, nggak. Jadi agak apa? Ditarik masih acak-acakan. Ditarik lagi aja ya. formatnya. Kirimlah artikelnya Titi. Gunawan. Ya, Bu. Udah, cuma masih copy paste. Jam 12 Mas Gun. Jam 12 ada Pak Eko Karena lagi Mas Gun. reviewnya kalau masih copy paste berarti kan belum selesai tuh artikel. Belum memang. Yang Supaya- tahun 2019 kemarin sih. Enggak, maksudnya supaya bisa direview, bisa dikasih masukan, jangan copy paste-nya, rapikan dulu tulisannya tuh. Benar. Sistematisnya, Pak Eko mintanya nanti disesuaikan dengan format yang beliau sampaikan. Iya, yang udah sesuai format dengan Ya. tulisan apa? Nanti Format jurnal. tulisan- Jadi dia enak ngasih apa input sama kita itu. Gitu. betul. Iya makanya belum tahu sistematisnya, minta tolong kirim. Nanti perbaiki lagi, kirim lagi kan. Ya. Bapak Ibu, artikel yang kita submit ini tujuannya juga sebagai laporan dari kegiatan kita sendiri. Jadi mohon yang betul-betul sudah layak lah untuk kita publikasikan. Sepakat dengan yang dikatakan tadi. Siap. Depan Gun, ininya. Oke, Bapak Ibu, nanti kita lanjut lagi di satu ya. Jam 12 ya. Jam 12 ya, Gun. Satu udah. Jam satu. Halo? Oke deh. Oke, jam 1. Oke, makasih. Jam 1 dengan Pak Sabik. Sama Pak Gun. Sama Pak Safi ini ada tugas, Gun. Ya kemarin yang roadmap itu Bu Nurhaida. Oke, Ibu nggak ikut minggu kemarin soalnya nanti Ibu buka dulu. Oke. Ya, roadmap. Kita menentukan roadmap. Naskah yang dikirim Pak Gun dikembalikan ya? Ya. Diperbaiki sampai lagi. Nanti kami kirim formatnya di WA. Kemudian Bapak Ibu silakan kirim lagi dengan Pak Eko. Bukan naskah yang dikirim kemarin itu? Ya. Dikirim ulang. Kemanakan? Dikirim ulang lagi. Bukan, maksud saya kita kan kemarin udah kirim tuh. Itu kemana? Ke MPP Pak Eko. Bapak Eko langsung. Ini dikirim lagi. Ya, perbaiki dulu nanti sesuai dengan formatnya Pak Eko nanti kita Numpang TV enggak nanti? Ternyata yang direview yang lama. Pakai Google Form yang terbaru Pak Ekonya, yang lama nggak dipakai lagi sama dia. Hah? Apa? Ya ditunggu Gun, sistematisnya Gun, biar kita langsung mengeksekusi Gun. izin live ya. Nanti lanjut di jam 1. Oke.